Halo, sahabat-sahabat Asanka ENT semua. Semoga sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Nih, kali ini saya akan memberikan sedikit pengetahuan saya tentang pengaturan jalur pipa untuk lantai 1 dan lantai 2 gitu kan. Karena pengaturan pipa jalur WC ini sendiri, kalau tidak tahu tekniknya nanti akan menimbulkan masalah antara WC 1 dengan WC satunya gitu kan. Dengan contoh seumpama sebenarnya lantai 1 itu klosetnya ataupun WC-nya tidak bermasalah, tapi karena di lantai 2-nya itu bermasalah, akhirnya begitu penyiraman dari WC itu dipakai di lantai 2, dia akan justru menimbulkan meluap di kloset lantai 1. Nah, ini caranya sahabat-sahabat semua, biar pengaturan pipanya itu benar gitu kan, nantinya tidak membuat masalah. Nah, sebenarnya antara jalur WC ataupun jalur air kotor itu hampir ada kemiripan. Contohnya berarti seumpama jalur pembuangan yang mau keluar ke got gitu kan, lah di situ bermasalah, itu kalau kamar mandi yang atas dipakai, itu meluapnya itu di kamar mandi di lantai dasar. Kejadian seperti itu sering terjadi, karena saya sendiri sering repair permasalahan seperti itu. Nah, demikian juga untuk jalur pipa dari septic tank ini sendiri. Nah, ini pipa yang dari WC-nya itu yang pipa kan pipa dari WC itu. Nah, itu pipanya pakai 3 in. Ini karena kondisi level klosetnya berarti tinggi, ini berarti pipanya nggak perlu lewat samping, lewat atas seperti ini pun nggak apa-apa. Nah, ini kan masih ada bibir beton seperti ini. Nah, nanti tujuannya mau saya uruk pakai tanah sedikit. Nah, nanti saya pakai buat taman ini di atas septic tanknya ini. Nah, nih, ini pipa ini berarti bukan yang mau ke lantai 2. Ini pipa ini mau ke kamar mandi yang sebelah sini. Nah, ini adalah pipa dari kloset di bagian sini. Nah, ini sudah dipakai ya, ini berarti cadangan mau dipakai buat di situ. Ini sementara waktu berarti baru dipakai untuk satu WC gitu kan. Nah, tapi ini di sini yang mau saya bahas adalah bagaimana cara pengaturan pipanya, yaitu antara pipa dari ini kloset di lantai 1 itu jangan digabung dengan lantai 2. Nah, kita yang buat lantai 2 kita kasih sendiri seperti itu. Nah, itu kita kasih sendiri seperti itu. Itu cadangan nanti buat di lantai 2. Jadi kalau seumpama contoh pipa di sininya itu mampet gitu kan, ada bermasalah, otomatis yang di lantai 2 itu nggak ngaruh dengan kloset di lantai 1 gitu. Tapi kalau nggak dipisah-pisah seperti itu, nantinya berarti kayak yang tadi saya ngomong, sebenarnya kloset di lantai 2-nya itu nggak bermasalah, jalurnya lancar-lancar saja. Tapi karena itu digabung, berarti otomatis ketika jalur pipa yang di lantai dasar itu bermasalah, akhirnya begitu di lantai 2-nya dipakai, dia akan meluap di kloset lantai 1 seperti itu, ya kan. Makanya ini terpisah saja seperti ini. Ini cadangan 3 in nantinya buat jalur ke lantai 2. Nah, ini jalur khusus lantai 1. Lantai 1 gabungnya dengan lantai 1 ini seperti itu.
yang digabung dengan ke lantai 2. Nah, kalau bisa itu pengaturan pipanya itu nanti kalau belok-beloknya itu jangan pakai 90 derajat. Walaupun di lantai 2 sampai ke dasar, belok-beloknya itu pakainya keni ataupun fitting itu yang 45 derajat. Berarti kalau mau belok 90 derajat nggak apa-apa, kita berarti mesti pakai 2 kali belokan. Itu untuk mengantisipasi biar nantinya itu tidak gampang bermasalah di bagian belokan. Seperti itu. Oke ya, ini sedikit informasi berbagi cara saya, cara pengaturan jalur pipa yang dari septic tank. Ini yang sahabat-sahabat semua, yang kayak tadi saya bilang, kalau memang posisi klosetnya lebih tinggi jauh dari septic tank, ini lewatnya di atas seperti ini nggak apa-apa. Nggak usah lewat di samping, itu kan nggak harus lewat samping. Kalau memang bisa malah justru di atas seperti ini, bisa seperti itu. Nah, saya ulang lagi, pipa ini jangan antara lantai 1 jangan digabung dengan lantai 2, itu poin utama. Jadi nantinya tidak bermasalah global gitu kan, antara lantai 1 dengan lantai 2 itu tidak bermasalah bareng-bareng. Kalaupun yang agak bermasalah itu lantai 1, berarti lantai 2 masih normal. Kalaupun yang bermasalah di lantai 2, lantai 1-nya masih normal, seperti itu. Karena sering terjadi itu kan, teman-teman saya itu kan bilang, kloset saya kalau di lantai 2-nya saya pakai itu kok di lantai dasarnya itu malah tumpah-tumpah di situ. Waduh, berat kan seperti itu. Nah, karena lantai 1-nya nggak bisa dipakai, akhirnya dia menggunakan lantai 2, tapi ternyata begitu dipakai lantai 2 tumpah di lantai 1. Tapi kalau pengaturannya pipa seperti ini, berarti nggak bakal terjadi semacam itu. Berarti kalaupun seumpama tadi sampai bermasalah, berarti tinggal kita mengoreksi di area septic tank, apa memang penuh, apa memang gimana. Tapi kalau seperti itu kan tadi kan kita meraba-raba, itu yang bermasalah lantai 1 apa lantai 2. Tapi akhirnya kendalanya, walaupun di lantai 2-nya bisa dipakai, di lantai 1-nya tetap bermasalah semacam itu. Nah, ini CO ini kalau suatu saat terjadi penuh, itu ini bisa buat kontrol sedot. Nah, itu CO nanti tinggal dibelikan pakai apa, CO yang ada di pasaran, yang pakai PVC ada, yang pakai stainless juga ada itu. Karena ini di pelataran, nggak apa-apa pakai yang plastik ataupun dikasih T saja nggak apa-apa. Oke, terima kasih. Ini sedikit berbagi informasi ataupun berbagi cara dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Salam membangun.